sepakat tembak. Pejabat-pejabat Papua kami tetap akan tembak. Saya minta merdeka. Saya minta merdeka. Papua adalah surga, tanah yang hijau, kaya akan emas dan tembaga, dan dijaga oleh langit biru serta rimba yang menyimpan sejuta misteri. Tapi di balik keindahan itu, ada bara yang belum padam sejak puluhan tahun lalu. Bara itu bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Banyak yang melihat OPM hanya sebagai kelompok separatis bersenjata. Tapi mari mundur sejenak ke tahun 1960-an. Papua adalah wilayah yang dulu dikuasai Belanda. Ketika Indonesia merdeka, Papua tidak langsung ikut bergabung. Tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Tapi hanya 1.000 lebih orang yang mewakili sejuta lebih penduduk. Mereka didorong untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Dari sudut pandang Jakarta, PPRA adalah sah. Tapi dari sudut pandang sebagian besar orang Papua, itu adalah awal kehilangan hak menentukan nasib sendiri. Disinilah akar luka itu tumbuh. Kesalahan terbesar yang sering kita pikirkan adalah OPM itu satu organisasi besar, solid dan terorganisir seperti tentara. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. OPM tidak punya satu komando pusat. Ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Ada juga faksi politik yang bergerak dari luar negeri. Setiap wilayah pegunungan bahkan punya kelompoknya sendiri. Bayangkan, seperti jaringan jamur di bawah tanah, terlihat tenang di permukaan, tapi hidup, tumbuh, dan saling terhubung secara samar. Ketika satu sel diberantas, dua lagi tumbuh di tempat lain. Papua bukan Jakarta, bukan Jawa. Ini tanah yang penuh gunung, lembah dalam, dan hutan tebal tak tertembus satelit. Bahkan helikopter pun kesulitan mendarat di beberapa tempat. Bayangkan operasi militer di tempat di mana sinyal tak ada, jalan tak ada, dan siapa kawan siapa lawan samar. Lalu tambahkan faktor budaya. OPM tumbuh di tengah masyarakat yang punya sejarah panjang penjajahan dan trauma. Banyak warga desa tidak secara langsung membantu OPM, tapi juga tak mau membantu pemerintah. Ini bukan semata-mata tentang ideologi. Ini tentang rasa kami dan mereka, tentang luka kolektif yang diwariskan turun-temurun. Pertanyaan besar muncul. Kenapa setelah puluhan tahun operasi militer, OPM masih ada? Ini bukan cuma soal senjata, ini soal narasi. Di mata banyak orang Papua, OPM bukan pemberontak, tapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. The Act of Free Choice was a vote by West Papuans for independence. I was in West Papua in 1969 for the supposed Act of Free Choice. It wasn't free and there was no choice. I saw 4 West Papuans emerge from the bush carrying a sign, "One man, one vote."
They were arrested and taken away by the Indonesian military. Indonesia hand-picked 1,025 of 800,000, and these had to vote by raising their hands in front of the Indonesian military. UN officials were there. They did nothing, they said nothing. I saw some West Papuans shout for independence. They shouted Sendiri, Sendiri, which meant alone, alone. I saw them bashed up and thrown in the back of an army truck. No wonder not one person voted against Indonesian rule. And Australia went along with it. Over 37 years ago, the Australian Liberal government endorsed the Indonesian military takeover of our country, West Papua. Over 100,000 of my countrymen have perished under the Indonesian military regime. Women and I fled from West Papua to Papua New Guinea to fly to New York to inform the United Nations that the Act of Free Choice was corrupt. We were forced off the plane by Australian government officials under pressure from the Indonesian military regime. We were never able to tell the true facts to the United Nations. It was not the Indonesian people. It was never the Indonesian people. It was and is the Indonesian military. I would love to be able to go home to a free West Papua. Howard Liberal Coalition, right the wrongs of past Australian governments, push for human rights monitoring and access for foreign journalists in West Papua. Australia, West Papua desperately needs your help. Authorized by Ian Melrose Burragoon. Dan ketika satu desa dibakar karena diduga membantu OPM, atau ketika warga sipil tertembak, narasi itu jadi makin kuat. Dunia luar melihat itu, dan simpati untuk Papua pun tumbuh. Inilah yang membuat OPM seperti api kecil yang terus menyala, bahkan ketika disiram. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan kenapa OPM sulit diberantas, tapi kenapa cara memberantasnya selalu sama. Papua bukan sekedar masalah keamanan. Ini soal sejarah, harga diri, dan ketimpangan. Ketika pembangunan tak merata, pendidikan tak sampai, dan suara tak didengar, ide perlawanan akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Mungkin kita perlu berhenti melihat OPM sebagai musuh yang harus ditumpas dan mulai melihat Papua sebagai bangsa yang harus didengar.